Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Kimia Farma, tanpa kecuali semoga seluruhnya izin mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menata seluruh aktivitas pekerjaan yang diamanahkan dengan tataan yang baik, menghasilkan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus Chandra terkhusus tadi yang dalam perjalanan, semoga dimudahkan perjalanan, dibimbing aktivitas, mendapatkan hasil yang diharapkan dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Yudi Rangkuti, terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi tali awal silaturahim di antara kita yang juga mengikat kebersamaan di keluarga besar Kimia Farma. Semoga menjadi keluarga yang baik. Keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan ailah. Tadi kata aul, artinya yang saling menopang, yang saling mendorong, yang saling menguatkan. Jadi kalau tadi sudah disebutkan keluarga besar, maka kehidupan keluarga dalam Kimia Farma diharapkan saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang, sehingga dengan itu bisa menguatkan etos kerja yang diharapkan. Baik, dengan cepat pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang diamanahkan kepada kami dari DKM Assalam, Pak Arif dan kawan-kawan, tentang etos kerja dan keikhlasan dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara umum dalam tinjauan Islam. Kita akan membahas dulu beberapa hal terkait tema ini. Mengapa seorang manusia itu mesti bekerja? Ini hal dulu yang harus kita garis bawahi. Kemudian bagaimana cara bekerja yang baik? Kemudian yang ketiga, seperti apa pekerjaan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena penting kita pertanyakan, jangan-jangan puluhan tahun kita bekerja, kita tidak punya nilai, tidak punya bekal dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum mengatakan perpindahan keberadaan kita di setiap tempat itu membutuhkan bekal. Anda sekarang terhubung dengan kita, tadi dikatakan se-Indonesia. Sekarang kalau mau rapat dari Jakarta ke Bandung atau misalnya ke Medan, ke Surabaya, bukankah butuh bekal kita untuk berpindah kepada tempat itu? Bukankah harus ada yang disiapkan dalam menatap perjalanan kita, persiapannya, akomodasinya, dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan, berpindah ke tempat yang terbatas saja, masih dalam skala nasional di Indonesia, kita membutuhkan bekal yang cukup untuk menyukseskan pekerjaan kita. Sekarang, kita akan berpindah ke tempat yang lebih jauh lagi, dengan dimensi yang berbeda. Bekal apa yang akan kita bawa? Apakah pekerjaan yang kita tunaikan sekarang ini, materi yang kita dapatkan sampai kemudian kita wafat dan berpindah kepada tempat yang lain, itu adalah bekal yang sesungguhnya yang selama ini kita cari. Seperti apa pekerjaan yang kita lakukan punya nilai. Di saat yang bersamaan, yang dengan nilai itu menjadi sebuah bekal yang kita bawa pulang. Itu yang akan menjadi concern kajian kita di siang hari ini, dalam waktu yang sangat singkat dan padat. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga guru-guru kita yang telah mengajar tadi disebutkan Syekh Ali Jabir, Allah yarham, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat kepada kawan-kawan khususnya. Tadi ada Ajim, kemudian juga ada Ustaz Das Latif dan yang lainnya. Semoga seluruhnya Allah jaga dengan kesehatan, kemuliaan, memberikan pencerahan untuk warga negara Indonesia khususnya, sehingga kita hidup dalam keadaan harmoni. Baiklah, kita mulai dengan tinjauan yang pertama. Kenapa manusia bahkan umumnya mesti bekerja? Baik, manusia disebut dengan manusia itu memiliki 3 unsur utama pembentuknya. Dan ini standar, ya, semua orang memahami dengan akal kita mengetahui. Disebut manusia tersusun dari 3 bagian. Kalau di kesehatan, di biologi, di kedokteran ada anatomi tubuh, ya. Kalau di spiritual, di keagamaan, di Islam khususnya itu ada anatomi manusia. Disebut manusia ada 3 unsur, ya, yang menyulam kemanusiaannya. Pertama ada fisiknya. Fisik dalam bahasa Arab disebut dengan jism. Segala yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kita katakan jasmani. Senam kesehatan jasmani. Senam yang kita lakukan untuk membuat dan mensupport, ya, menstimulus supaya fisik kita sehat, memenuhi kebutuhan fisik. Kemudian ada yang kedua adalah rohnya. Roh ini motor penggeraknya.
ya spiritnya, generatornya. Nggak mungkin ini fisik bisa bergerak, tubuh kita bisa bergerak kalau nggak ada rohnya. Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani namanya. Baik, karena itulah kemudian bahkan di kimia farma ada divisi rohaninya, kerohanian. Yang diwakili untuk umat Islam ada masjidnya dan turunan-turunannya. Untuk memberikan keseimbangan pada kebutuhan roh kita supaya bisa mendorong fisik bekerja lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada pengikat hubungan antara roh dengan fisik, yaitu akal. Akal ini nanti yang akan menerima informasi dari roh sekaligus perintah yang akan dieksekusi oleh fisik. Dan subhanallah, masya Allah, sepersekian detik saja Allah menciptakan sistem ini, ya sepersekian detik semua perintah berjalan dieksekusi. Dan ini mustahil ada yang bisa membuat seperti ini kecuali sang pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebut dirinya di Quran dengan Khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Akulah pencipta manusia itu dengan segala sistem yang berjalan di dalamnya. Nah, penciptaan ini tentunya Allah sempurnakan dengan pemenuhan nutrisi dan bekal-bekalnya. Ini kalau nggak diberikan nutrisinya, seperti Anda lebih mengetahui ya dalam ilmu kesehatan, ini manusia kalau nggak dapat nutrisinya, nggak bisa berkembang berkehidupan. Lemah dia, bahkan bisa kemudian menghadirkan pada kematian. Nah, maka tiga elemen ini, tiga unsur ini, dia butuh kemudian supportnya, butuh nutrisinya, dan semua akan saling bersinergi, berpadu, nggak bisa terpisah sendiri. Hilang salah satu, maka hilang fungsi kemanusiaannya. Rohnya hilang, maka meninggal dia. Kan? Akalnya hilang, jadi hewan dia. Ya, hewan itu kan cuma roh dengan fisik yang nggak ada akalnya. Ya, akal dengan roh saja, fisik nggak ada, ya gentayangan namanya, gitu kan? Maka ketiganya mesti ada, hadir, berpadu, dan terpenuhi kebutuhannya. Baik, kita bicara tentang roh. Roh butuh nutrisi, roh butuh makanan. Apa nutrisinya? Nutrisinya adalah ibadah. Ya, Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang esensi roh. Apa hakikatnya? Apa kebutuhannya? Qul rohu min amri rabbi. Katakan semua urusan terkait dengan roh itu semua sumbernya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui, karena dari Allah kebutuhannya pun Allah siapkan khusus. Ya, makanya roh mesti dapat nutrisi. Kalau dia nggak diberikan nutrisinya, lemah dia, gelisah dia. Ya, roh itu sampai ke dalam diri kita, menjadi nafas namanya. Jadi kalau sudah sampai kepada fisik, menyatu, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Ya, dengan nafas itu muncul kehidupan. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas yang sempurna tercipta. Kapan? Saat ruh masuk ke dalam tubuh kita. Quran surah 15 di ayat ke-28 sampai 30-nya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di ketika rohnya masuk, sempurna keadaannya itu. Jadi bernafas dia. Nah, ini butuh nutrisi, butuh support. Nafas tempatnya di dalam kolbu. Ya, kolbu. Di dalam kolbu inilah ada unsur kehidupan kita. Bukan hati dalam konteks fisik ya, tapi ini titik spiritual yang menggerakkan kehidupan kita. Di kolbu ini, teman-teman sekalian, saudara-saudariku, itu bersemayam nafas di dalamnya. Kalau enggak kita berikan nutrisinya, maka dia bisa menjadi melemah, bahkan bisa berpenyakit. Maka muncul yang disebut dengan penyakit hati, malas, gelisah, ada ria, ada sombong, ada iri hati, dengki. Itu penyakitnya penyakit spiritual, roh di dalamnya, penyakit hati. Nggak bisa diobati dengan obat-obat fisik. Ya, dengan da itu penyakit fisik. Yang menyerang hati itu penyakit hati namanya marad. Fi qulubihim marad. Quran surah kedua ayat ke-10. Anda nggak bisa datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakit hati karena beda tinjauannya. Nggak ada di rumah sakit misalnya poliria, poli iri hati, poli gelisah, nggak akan ditemukan. Ya kan? Itu kaitan dengan fisikal. Maka di situ kita dihidangkan menu-menu ibadah. Ya, ada menu-menu seperti apa misalnya sholat, interaksi dengan Al-Quran, puasa, haji. Itu memberikan kemudian support kepada roh, nutrisi untuk roh. Nah, setelah dapat nutrisi itu ada ketenangan dalam jiwa. Ketenangan ini yang membimbing kita untuk berkreasi dalam kehidupan. Karena itulah ketika ibadah, kita diminta untuk menunaikan dengan sempurna dan hasilnya ketenangan. Ya, ketenangan itu yang bermanfaat untuk hati. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah, dampaknya ke hati menjadi tenang. Supportnya kepada fisik menjadi kuat. Baik, kemudian juga akal kita butuh nutrisi, teman-teman sekalian. Apa nutrisinya? Pengetahuan, ilmu, penting bagi kita belajar. Karena itu banyak ayat-ayat turun mensupport kita supaya menajamkan pengetahuan untuk membimbing fisik beraktivitas. Anda nggak mungkin bisa bekerja secara fisikal kalau nggak ada basic ilmunya. Kan untuk masuk kimia farma juga mesti ada ukurannya. Parameter pertamanya apa? Ilmu. Apa ijazahnya? Apa background pendidikannya? Ya, karena itu ayat pertama turun Iqra, baca.
Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Apakah engkau tidak banyak menganalisis, banyak mengamati, banyak mencerna, banyak belajar, banyak meriset? Itu banyak ayat di Al-Qur'an mensupport kita untuk memenuhi nutrisi akal kita supaya logikanya jalan, ya. Logika itu kan nggak mungkin bisa digunakan kalau nggak ada support data. Data berubah menjadi informasi, informasi berubah menjadi pengetahuan, dan inilah nutrisi yang dibutuhkan oleh akal. Sama fisik, kalau ini kita sudah paham semua. Fisik pun butuh nutrisi, butuh makanannya. Kalau nggak diasupi dengan makanan yang benar, gitu kan, dengan nutrisi yang sehat, yang baik, tentu akan lemah juga. Ya sama, akan lemah, mungkin sakit, mungkin juga akhir kehidupannya akan tiba, meninggal dunia. Karena itu turun ayat-ayat mensupport kebutuhan fisik. Apa diantaranya? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 168. Ya, karena Allah pencipta manusia, maka Allah turunkan pula hukum umum. Ya, hukum universal yang semua manusia mau muslim atau bukan pasti nggak akan bisa berlepas dari hukum ini. Ayatnya mengatakan, Quran surah kedua ayat 168, ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Nanti kalau spesifik untuk orang yang telah beriman, umat Islam khususnya, nanti panggilannya spesifik menggunakan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu. Itu menunjukkan hal yang khusus. Tapi kalau hukumnya berlaku umum, maka Allah panggil dengan kata ya ayyuhan nas, semua manusia tanpa kecuali. Panggilannya menjangkau semua kawasan, pakai ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya kan? Dimanapun Anda berada, merasa jauh, merasa dekat, ya, semua ayat ini berfungsi untuk seluruhnya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, memberikan hukum kekuatan sekaligus pengingat. Kata Allah, aku tegaskan, aku ingatkan. Semua manusia itu perlu memenuhi kebutuhan fisiknya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda berpetualang di bumi, cari background macam-macam, bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, pada dasarnya ketika bekerja itu, tujuan utamanya apa? Salah satunya untuk memenuhi pokok kebutuhan fisik. Yang paling dasar itu apa? Makan. Ya kan? Makanya ketika ditanya, mau kemana Pak? Bu, kan kita jawab dengan metode kiasan, sinekdok, pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Mau mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal yang dicari satu rice cooker, cari sandang, cari pangan, cari papan. Tapi yang pokok itu kan untuk makan. Ya, itu bahasa Arabnya kulu. Silahkan cari makan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Mimma fil ardi, di tempat yang kau bisa pijak. Jadi tersebar di bumi, silahkan. Nggak ada di Bandung ke Jakarta, nggak ada di Jakarta ke Medan, nggak ada Medan di Surabaya. Terus dicari sampai ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan apa? Fisik. Dengan cara bagaimana? Halalan, mencari dengan cara yang legal. Kalau tidak legal bermasalah nanti. Makanya perhatikan hukumnya. Di keluarga besar kimia farma ada aturan, ikuti. Tidak diikuti aturannya bermasalah. Di tata negara kita ada aturan, diikuti. Tidak diikuti bermasalah. Di hukum syariat kita pun ada aturan, ya kan? Maka diikuti. Kalau tidak bermasalah secara spiritual. Maka di sini halalan, kalau sudah dapat kemudian yang dihasilkan itu dapat gaji, dapat honor, dapat macam-macam dengan cara yang benar, maka salurkan itu untuk mencari yang dibutuhkan oleh fisik. Ya, thayyib itu kebutuhan untuk menguatkan fisik. Jadi kata Al-Quran, nggak semua yang diinginkan itu mesti didapatkan. Kita ingin, tapi nggak baik buat tubuh. Alangkah lebih bagus kalau mencari yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah konsepsi halalan thayyibah. Jadi, fisik itu butuh penguatan nutrisi, kemudian akal juga butuh penguatan nutrisi lewat pengetahuan, roh juga butuh. Nah, bagaimana cara yang ideal kita memenuhi kebutuhan itu dalam konteks kita mencari, mendapatkan ya kebutuhan fisik, tapi juga ada kebutuhan rohnya terpenuhi, sekaligus akalnya juga sempurna. Ini akan kita padukan melalui semangat yang kuat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos. Ethos itu kan watak, karakter, semangat yang tinggi. Kita tarik ke pekerjaan. Pekerjaan itu kan pengamalan dari perintah Al-Quran. Ya, kata kerja, verb. Ya, kata perintahnya muncul. Ya, kulu, silahkan kau beraktivitas, silahkan bekerja. Bagaimana kerja yang menimbulkan semangat, seperti apa konsepsinya, dan saat yang bersamaan pekerjaan yang dilakukan memenuhi kebutuhan spiritual yang dengan bekal itulah dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma bekal fisik masuk ke mulut, ya kemudian keluar jadi kotoran dan selesai. Yang dipakai pun akan usang. Baju yang dipakai saat balita, apakah sekarang dikenakan saat menjadi petugas di kimia farma? Dengan jabatan-jabatan tertentu? Kan tidak. Jadi semua yang kita kenakan akan berakhir. Bahkan di kain kafan itu pun nggak ada kantongnya. Apa yang kita cari sekarang nggak bisa dikantongi lagi gitu. Lantas pulang ke akhirat cari bekal apa? Sekarang pertanyaannya, seperti saya sampaikan di awal tadi kajian, apakah pekerjaan yang kita kerjakan sampai detik ini punya nilai untuk dibawa pulang? Ini yang kemudian kita turunkan bagaimana etos kerja dalam Al-Quran serta seni keikhlasan dalam menatap pekerjaan. Baik, ini sebagai pembuka di mukaddimah. Sekarang kita masuk kepada intinya setelah kita memahami gambaran aktivitas yang kita kerjakan. Nah, semua yang kita lakukan inilah sebagai fungsi khalifah di bumi. Ya, ini yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Dan ini sangat istimewa.
fungsi besar manusia membawa risalah ke bumi itu sebagai khalifah di tempat yang dipijak. Quran surah kedua ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabbmu Muhammad SAW berfirman ya kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, diviralkan firmannya ini, ingat ya, pahami ya, kata Allah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan tetapkan, jadikan, ya kan, khalifah di bumi, di tempat yang dipijak. Jadi ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi Anda mau ke Bandung, ke Bogor, kemanapun, begitu memijak sesuatu, Anda menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Ya, saya sedikit dulu terangkan dengan cepat. Khalifah itu setidaknya punya dua arti utama. Pertama dari kata khalafa, yang saling menggantikan. Jadi sistem kehidupan di dunia ini, di bumi ini nggak abadi. Semua saling menggantikan. Di keluarga saling menggantikan. Ayah, ibu selesai, purna gitu kan. Meninggal, muncul anak menggantikan. Visi misi hidupnya di keluarga. Muncul cucu dan sebagainya. Anda di pekerjaan nggak akan selamanya ada di situ. Akan saling menggantikan. Sekarang direktur keuangannya A, besok B. Sekarang pimpinannya A, besok B. Ya, ada purnanya. Itu sistem kehidupan kita demikian. Makanya ketika diberikan amanah, jabatan pekerjaan, maka muncul makna yang kedua. Khalifah itu berarti sifat untuk memakmurkan. Ya, sifat untuk menyukseskan. Makmur itu dari kata amara, sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya usia kita disebut umur. Kenapa disebut umur? Untuk menunjukkan kesan sepanjang diberikan usia, hadirkan yang bermanfaat. Hadirkan yang baik-baik. Ini mata sudah berapa kali dipakai yang tidak bermanfaat. Ya kan? Telinga mendengar yang tidak bermanfaat. Itu tidak ada keberkahan dalam usia. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda, itu sekaligus memberikan pesan. Berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan selama berkehidupan. Ya karena itulah kemudian fungsi khalifah menjadi pemakmur, membawa manfaat. Jadi ketika Anda ditugaskan di Kimia Farma, manfaat apa yang bisa Anda hadirkan? Bukan hanya untuk perusahaan, ya untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat, sehingga kita punya legasi di situ, sekaligus juga punya hal yang dititipkan sebagai sejarah kehidupan kita. Nanti sisi lainnya sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya juga makna kesuksesan, dimanapun bekerja sampai ke titik yang tertinggi. Yang sukses, yang baik, capaian tertinggi. Jangan tanggung. Anda bekerja di mana, capai yang paling tertinggi sesuai dengan background ilmu yang telah kita dapati. Itu risalah keislaman kita. Ya, risalah Al-Quran. Apapun yang kita kemudian diamanahkan oleh Allah untuk kita lakukan, capai dengan capaian tertinggi. Pasang target yang maksimal. Sehingga kita tersupport untuk menampilkan yang terbaik dalam kehidupan. Nah, kaitan dengan etos kerja, semua ini nanti, baik menjadi khalifah, pemakmur, penyukses di setiap tempat yang kita pijak, pekerjaan yang kita lakukan, caranya Allah akan turunkan kepada kita sebagai support untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Keikhlasannya pada bagian yang keduanya. Baik, kita mulai dengan etos dulu. Bagaimana menumbuhkan semangat pekerjaan yang baik untuk menghasilkan hasil yang maksimal baik dunia ataupun akhirat. Baik, teman-teman sekalian, jika diperkenankan saya menyebut dengan teman-teman untuk memudahkan ya. Jadi sesuatu kesuksesan, puncak kesuksesan yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai ya, yang belum nampak sekarang ini, itu disebut dengan jannah namanya. Ya, jannah. Nah, ini untuk menambah wawasan ya, karena pada umumnya jannah seringkali dipahami, dimaknai dengan surga saja. Ya, pada asalnya jannah itu kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan tertinggi bagi setiap hamba yang belum tampak sekarang. Ya kan? Nah, dalam Al-Quran pun, segala yang ingin kita capai, orang-orang kalau sukses, meraih kebesaran, kehebatan, aset, dan sebagainya, termasuk dalam konteks dunia, itu diilustrasikan, dibahasakan oleh Al-Quran telah mendapatkan jannah. Ya, misal, kita ingin turunkan, ini dalam konteks dunia dulu ya. Nah, jadi kita turunkan konteks dunia, nanti akhirnya konteks akhiratnya. Di sini nanti ada etos, di sini nanti ada ikhlas, gitu kan? Nah, kita ambil contoh misalnya yang teman-teman sering baca di setiap Jumat ya, selain surah Yasin kan ada surah Al-Kahf juga kan. Kalau kita baca surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 32 itu sampai 34 kan ada dialog tentang dua orang laki-laki kan. Quran surah ke-18 di ayat 32 dulu saya sebutkan ya. Jadi di surat Al-Kahf itu ada 4 kisah yang menginspirasi. Dianjurkan, disunahkan, dipelajari setiap hari Jumat, bukan sekedar dibaca. Dibaca dapat pahala bacaan, dipahami dapat inspirasi. Ya kan? Nanti ada kisah para pemuda yang tangguh, gitu kan, mempertahankan iman dan punya kesuksesan dalam aktivitas. Yang kedua, kisah tentang dialog dua orang sahabat, yang satu sukses dalam urusan dunia, bisnisnya banyak dan sebagainya. Yang satu lagi soleh secara akhirat. Nanti mereka berdialog tentang keseimbangan, kan? Yang ketiga, kisah Nabi Musa yang tetap belajar kepada hamba Allah yang soleh, itu Khidir alaihissalam. Dan yang keempat tentang Dzulkarnain yang menggenggam dunia di masanya. Nanti ada inspirasi bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang telah mereka raih dalam 4 tipe kehidupan yang berbeda tadi.
Ya, di sini diceritakan Allah sampaikan wadrib lahum mathalar rajulaini, dan berikan kisah kepada mereka ya sebagai contoh inspirasi dalam kehidupan. Jadi Allah telah sampaikan dari 15 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah di masa lalu. Ya, tentang kisah apa? Rajulaini, tentang dua orang sahabat. Jadi dua sahabatan, ya kan? Kemudian yang salah satu di antara mereka wadrib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Bahkan satu di antara mereka itu sudah sukses mendapatkan dua kesuksesan besar. Jannataini, jannah itu tunggal, kalau pakai ain itu bentuknya dual, ya dual. Jadi ada yang tunggal singular, ada yang dual. Dua pakai ain itu dua. Kitab buku, kitabah ini dua buku, masjid satu, masjidah ini dua masjid, ya kan? Jannah itu satu aspek kesuksesan. Kalau jannataini berarti dua. Di masa lalu, orang-orang yang sukses itu, yang asetnya dipandang bagus, hebat, kayanya betul-betul kaya, itu kalau sudah punya kebun. Ya, karena di padang pasir kan semuanya gersang gitu kan, gersang. Kalau punya unta itu biasa. Bahkan unta pun nanti ada yang kualitasnya tinggi, itu yang sekarang harganya ratusan juta bisa miliaran. Ada unta hitam, ada unta yang keemasan gitu kan, tuh macam-macam, beda-beda. Ya, itu harganya bisa beda-beda. Tapi mereka dipandang biasa saja, kaya standar. Kalau memang ada yang kaya banget atau kebangetan kayanya, kan kaya itu standarnya ada yang kaya, ya kaya banget, ada yang kebangetan kayanya. Itu kalau sudah punya kebun-kebun yang rindang, yang ada anggurnya, ada kurmanya, macam-macamnya, ada aliran airnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, karena itu refleksi kekayaan di masa-masa lalu itu ketika di padang pasir yang tandus mereka punya kebun. Kebun itu disebut dengan jannah. Ya, gambaran